Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ke sisa yang berikutnya, yaitu adalah aplikasi sistem koordinat. Banyak manfaat dan aplikasi dari sistem koordinat dua dimensi yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini akan ditunjukkan aplikasi dari sistem koordinat Kartesius dan polar. Yang pertama itu adalah permainan catur. Catur merupakan permainan yang menggunakan papan berbentuk persegi yang daerahnya dibagi atas kotak mainan catur ini menggunakan konsep sistem koordinat untuk menentukan posisi objeknya. Kalau kita perhatikan papan catur kita ini, kita lihat papan catur kita ini bisa kita bagi atas dua buah acuan, yaitu adalah garis yang horizontal ini ya, yang di bawah. Garis horizontalnya memiliki nilai A sampai H, kemudian ada garis yang vertikal yang memiliki nilai 1 sampai 8. Posisi dari objek yang ada di papan catur ini juga ditentukan dengan menggunakan sistem koordinat Kartesius. Jadi biasanya kalau objeknya itu bergerak menuju ke posisi E4, berarti kan nanti E4 ada di sini. Lalu dikatakan objeknya bergerak menuju ke posisi D5, berarti nanti D5, D5. Gitu ya. Jadi posisi pada papan catur ini menggunakan sistem koordinat Kartesius. Aplikasi yang kedua itu adalah letak astronomis suatu tempat. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis dari suatu tempat itu ditentukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu adalah aplikasi dari sumbu X, absis, dan garis bujur itu adalah aplikasi dari sumbu Y yang kita sebut dengan ordinat. Ingat, garis lintang itu adalah garis yang membentang dari kiri ke kanan pada peta ya, sementara garis bujur itu adalah garis yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, seperti ini dia gambarannya pada peta dunia. Kalaulah garisnya itu dari kutub utara ke kutub selatan, ini adalah garis bujur. Kemudian kalau garisnya itu dari kiri ke kanan, ini adalah garis lintang. Jadi posisi suatu negara, posisi suatu tempat yang ditentukan dengan garis lintang dan garis bujur itu adalah suatu bentuk aplikasi dari sistem koordinat Kartesius. Nah, kalaulah kita perhatikan di sini, pada letak astronomis itu pasti ada yang namanya garis bujur 0 derajat. Nah, kalau di zaman sekolah kita dulu, garis bujur 0 derajat itu ya, garis bujurnya ada di kota Greenwich yang ada di Inggris. Kemudian, kalaulah garis lintang 0 derajat itu ada di mana? Garis lintang 0 derajat itu ada di kota Pontianak yang ada di Indonesia. Ini dia 0 derajat garis lintangnya. Kemudian garis bujur yang 0 derajat di mana? Ini dia garis bujur 0 derajat. Seperti itu. Jadi letak astronomis itu adalah aplikasi dari sistem koordinat Kartesius. Nah, kemudian radar. Sahabat mahasiswa semuanya pasti sudah sering menonton film-film action, terutama film pertempuran, baik pertempuran dengan menggunakan pesawat tempur ataupun kapal. Nah, pada film-film tersebut sering ditampilkan tampilan radar seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya tampilan radarnya, ternyata tampilan radar tersebut membentuk sistem koordinat polar. Nah, radar itu adalah singkatan sebenarnya dari Radio Detection and Ranging, yaitu alat navigasi ataupun pemandu arah yang berdasarkan sistem gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang, kapal, dan lain sebagainya. Jadi, pada radar ini menggunakan sistemnya itu menggunakan sistem gelombang elektromagnetik. Jadi, titik origin pada radar ini menunjukkan titik lokasi di mana radar itu digunakan. Kemudian, radar tersebut akan mengeluarkan sistem gelombang elektromagnetik yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik segala arah. Apabila gelombang elektromagnetik itu mengenai suatu benda ataupun mengenai suatu benda ya, bisa benda mati ataupun makhluk hidup dan lain sebagainya, intinya kalau mengenai suatu benda, maka sistem gelombang elektromagnetik itu akan dipantulkan kembali gitu ya, dipantulkan kembali, dan saat pantulannya itu sampai ke alat radar kita ini tadi, maka
dari pantulannya itu kita bisa mengetahui berapa jaraknya dan ada di lokasi mana. Nah, kalaulah di sistem radarnya ini, biasanya mereka menggambarkan posisinya itu tidak seperti sistem koordinat polar kita yang R, theta gitu ya. Itu mungkin akan menyulitkan mereka. Biasanya pada sistem radar ini mereka menggambarkannya dengan menggunakan contoh pada jarum jam gitu. Misalnya dikatakan ada di arah jam 3, ada di arah jam 9, ada di arah jam 12. Nah, seperti itu biasanya digunakan pada aplikasi di lapangannya ya, di saat mereka sedang mencari gitu ya pengguna radar ini baik di pesawat ataupun kapal, mereka menunjukkan posisinya seperti itu dengan menggunakan kode-kode yang ada pada jam. Misalnya jam 3, arah jam 3, arah jam 12, dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja radar ini menggunakan sistem koordinat polar untuk menunjukkan lokasinya ada di mana. Gitu ya. Karena bentuk dari tampilan radarnya ini ya memang adalah sistem koordinat polar. Oke, jadi itu tadi adalah gambaran dari aplikasi sistem koordinat yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai keterkaitan sistem koordinat kartesius dan polar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.